Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang Muslim, Assalamualaikum. Yang Nasrani, Shalom. Yang Hindu, Om Swastiastu. Yang Buddha, Namo Buddhaya. Dan untuk semuanya, salam kebajikan. Ini cuma cerita fiksi, kalau ada kesamaan nama dan tempat mohon maaf. Yuk, langsung aja. Sebelum mulai, gue tanya dulu sama kalian. Kalau jadi Nadia, apa kalian bakal maafin Maya dan bantu dia? Atau bakal biarin dia ngerasain karma yang seharusnya? Ceritakan di komentar pengalaman kalian soal pengkhianatan. Pernah ngalamin kejadian kayak gini? Atau punya pendapat lain tentang keputusan Maya dan Nadia? Komen di bawah, kita diskusi bareng. Jangan lupa like kalau setuju karma itu nyata, share ke teman-teman yang harus dengar cerita ini, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Tulis di komentar, tim Nadia, kalau setuju dia lebih baik ninggalin semua. Tulis di komentar, tim Maya, kalau kalian pikir dia juga pantas dapat kesempatan kedua. Jadi, ceritanya begini. Gua nggak pernah nyangka orang-orang terdekatku ternyata bisa jadi musuh teramat besar. Dulu, gue pikir hidup ini udah sempurna. Gue punya Rizal, suami yang katanya sayang banget. Gue juga punya Maya, sahabat yang selalu ada di setiap titik penting hidup gue. Tapi ternyata, di balik semua itu, ada rahasia yang siap menghancurkan segalanya. Gue Nadia, cewek biasa aja. Nggak cantik banget, tapi juga nggak jelek. Gue tipe istri yang nggak banyak nuntut. Gue percaya kalau cinta sejati itu tentang menerima kekurangan pasangan, bukan sekadar tentang bunga dan kata-kata manis. Gue udah nikah sama Rizal 3 tahun. Selama itu, hidup gue bahagia. Atau setidaknya, gue pikir gitu. Satu-satunya hal yang bikin gue sedih adalah gue belum bisa punya anak. Udah berbagai cara gue coba, mulai dari gaya hidup sehat, doa tiap malam, sampai ikutan program hamil. Tapi tetap aja, garis 2 itu nggak pernah muncul di tes pack gue. Tapi gue selalu percaya, Rizal adalah tipe suami yang sabar. Dia selalu bilang, nggak apa-apa Nat, kita jalanin aja. Kamu lebih penting buat aku daripada anak. Dan gue percaya sama kata-kata itu. Gue percaya dia bakal selalu setia sama gue, apapun yang terjadi. Sampai akhirnya gue sadar, gue cuman dibodohi. Rizal, suami idaman atau pengkhianat ulung? Rizal, nama yang dulu selalu gue bangga-banggain. Tinggi, rapi, wangi, dan karismatik. Dia kerja di sebuah perusahaan besar sebagai manajer pemasaran. Orangnya pinter ngomong, bisa bikin siapa aja nyaman. Bahkan, pas pertama kali kenal, gue langsung jatuh hati. Dulu, dia tipe suami yang perhatian. Tiap pagi selalu cium kening gue sebelum kerja. Tiap malam selalu tanya, gue udah makan atau belum. Gue pikir, gue punya suami terbaik di dunia. Tapi ternyata, semua perhatian itu nggak lebih dari sandiwara. Gue mulai sadar, ada yang berubah dari Rizal sejak beberapa bulan terakhir. Dia mulai sering sibuk sama HP-nya. Pulang makin malam, alasannya kerja lembur. Tiap gue tanya, sayang, kamu kenapa? Dia cuman jawab, nggak apa-apa, aku cuman capek. Tapi kenapa firasat gue bilang? Ada yang nggak beres? Lalu ada Maya, sahabat gue sejak SMA. Dulu, dia adalah orang yang selalu ada buat gue. Gue nangis, dia ada. Gue bahagia, dia ikut seneng. Bahkan waktu gue nikah sama Rizal, dialah orang yang paling sibuk nyiapin segalanya. Lo beruntung banget, Nat. Rizal tuh tipe cowok yang setia. Itu kata-kata yang selalu dia bilang ke gue. Tapi siapa sangka, ternyata dialah orang yang bakal ngehancurin hidup gue. Gue selalu percaya sama Maya. Gue pikir, dia kayak saudara gue sendiri. Gue ceritain semua keluh kesah gue tentang rumah tangga gue.
tentang betapa gue takut Rizal mulai berubah. Tentang betapa gue sedih belum bisa kasih dia anak. Dan Maya selalu bilang, "Lu jangan khawatir, Nat. Rizal sayang banget sama lu." Gue percaya. Gue percaya banget. Sampai akhirnya, kenyataan itu gue temuin sendiri. Dan di titik itu, hidup gue berubah selamanya. Hari itu gue lagi beresin rumah, sambil nyanyi-nyanyi kecil. Rizal udah berangkat kerja sejak pagi, kayak biasa. Gue pun sibuk nyiapin makan siang buat dia. Soalnya gue lagi cuti dari kerjaan. Lagi asyik motong-motong sayur, HP ku bunyi. Ada pesan masuk. Dari Maya. Maya, "Nat, lu sibuk nggak? Gue pengen cerita." Gue langsung bales, "Sini aja ke rumah, kita gosip sekalian." Tapi anehnya, Maya nolak. Biasanya dia paling doyan mampir ke rumah, apalagi kalau gue lagi masak. Dia malah bilang mau ketemu di luar aja, di kafe langganan. Ah iya, udah lama juga nggak nongkrong, pikirku. Gue ambil tas, ganti baju yang lebih kece dikit, terus berangkat. Sampai di kafe, gue lihat Maya udah duduk di pojokan. Tangannya mencengkeram gelas kopi kayak orang lagi stres berat. Gue langsung duduk di depan dia, kasih senyum lebar. "Gila, lu kayak abis ditagih utang, Mei." Candaan gue sambil ketawa. Dia ikut ketawa kecil, tapi matanya kelihatan galau. "Nat, gue lagi galau banget," katanya. Gue jadi serius. "Kenapa? Masalah kerjaan?" Maya menggeleng. Dia ngelihat ke arah jendela, seakan-akan nyari keberanian buat ngomong sesuatu. "Ada seseorang yang udah lama deket sama gue, tapi hubungan ini rumit banget." Gue langsung kepo dong. "Siapa? Pacar baru? Lu selingkuh?" Nada bercanda. Maya ketawa, tapi ketawanya hambar. Andai sesimpel itu. Gue nunggu dia cerita lebih lanjut, tapi tiba-tiba HP bunyi. Gue lihat yang nelpon itu ternyata laki gue, si Rizal. Gue senyum, lalu angkat. "Halo, sayang?" Di seberang sana, suara Rizal terdengar lembut. "Lagi di mana, Nak?" "Nad, lagi di kafe bareng Maya." "Kenapa?" Rizal terdiam beberapa detik, lalu jawab, "Enggak, cuma nanya aja. Hati-hati ya." Gue senyum lagi. "Iya, sayang, nanti aku pulang." Saat gue nutup telepon, gue lihat ekspresi Maya berubah. Tangannya gemetaran, dan wajahnya jadi pucat. Gue nggak ngerti kenapa. Tapi satu hal yang pasti, perasaan nggak enak mulai muncul di hati ini. Sejak pertemuan di kafe itu, gue mulai ngerasa ada yang aneh sama Maya. Dulu dia cerewet banget, selalu heboh kalau ketemu gue. Tapi sekarang, diem, canggung. Seolah-olah ada sesuatu yang dia sembunyiin. Dan Rizal, dia juga makin beda. Kalau dulu dia selalu nyari gue, sekarang dia yang kayak ngilang. HP selalu dia pegang, bahkan dibawa ke kamar mandi. Pulang kerja makin malam, katanya lembur. Kalau gue tanya, jawabannya selalu, "Banyak kerjaan, Nat." Awalnya, gue berusaha percaya. Gue gak mau jadi istri yang curigaan. Tapi lama-lama, hati gue gak bisa bohong. Ada sesuatu yang disembunyikan. Gue cuma belum tahu apa. Malam itu, Rizal pulang hampir tengah malam. Gue yang tadinya udah tidur kebangun karena dengar suara pintu kebuka. Gue ngintip dari kamar. Rizal kelihatan capek, tapi ada hal lain yang bikin gue curiga. Dia senyum-senyum sendiri sambil buka HP. Gue pura-pura tetap tidur. Gue dengar dia masuk kamar mandi. Terus beberapa menit kemudian, gue dengar suara air mengalir. Gue iseng bangun dan ngelihat HP-nya yang dia tinggal di meja. Biasanya, gue nggak pernah kepo. Tapi malam itu, entah kenapa tangan gue otomatis ngambil HP itu. Layarnya masih nyala. Ada satu notifikasi dari WhatsApp. "Sayang, hati-hati di jalan ya. Aku kangen." Jantung gue berhenti sesaat. "Sayang, itu siapa?" Gue ngelihat nama kontaknya. M. Hati gue mulai berdegup kencang. Gue coba tenang dan berpikir,
siapa orang yang berinisial M. Tapi semakin gue mikir, semakin gue sadar, hanya ada satu orang yang gue kenal dengan inisial itu. Maya. Gue langsung ngerasa mual. Kepala gue berat. Gue pengen bilang ke diri gue sendiri, Nat, lu jangan negative thinking. Tapi kata-kata itu nggak bisa masuk akal lagi setelah gue buka isi chat mereka. Maya. Maaf ya, tadi aku agak jutek. Aku takut Nadia curiga. Rizal. Santai aja, dia nggak bakal mikir ke arah sana. Maya. Tapi aku takut kalau dia tahu kita. Gue nggak bisa baca lanjutannya. Tangan gue gemeteran. Gue nggak mau percaya. Gue nggak bisa percaya. Sahabat yang mulai menjauh. Besoknya, gue masih berusaha bersikap biasa. Gue pura-pura nggak tahu apa-apa. Gue butuh waktu buat berpikir. Tapi satu hal yang jelas, gue harus ketemu Maya. Gue chat dia, ngajak ketemuan. Tapi jawabannya bikin gue makin curiga. Maya. Duh, Nat, gue sibuk banget hari ini. Lain kali ya. Maya, nolak gue. Sejak kapan? Biasanya dia yang paling semangat kalau gue ngajak ketemu. Gue balas santai. Yakin? Gue traktir lo makanan favorit lo. Dan yang bikin gue makin yakin, ada yang gak beres. Centang biru, tapi gak dibalas. Gue diem di tempat. Enggak, ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang disembunyikan Maya. Dan gue harus cari tahu. Gue harus tahu secepatnya, sebelum semuanya terlambat. Hati gue masih berdebar kencang sejak semalam. Gue tahu ada sesuatu yang disembunyikan Rizal dan Maya. Tapi gue butuh bukti yang lebih kuat. Chat di HP Rizal emang bikin gue curiga. Tapi bisa aja itu cuma salah paham kan? Gue nggak mau langsung nuduh tanpa kepastian. Tapi semakin gue berpikir logis, semakin gue sadar, gue cuma berusaha ngelindungin hati gue sendiri. Hari itu, gue pura-pura tetap jadi istri yang baik. Masak buat Rizal, senyum kayak nggak ada yang berubah. Tapi gue udah siap. Gue harus tahu kebenarannya. Gue punya rencana. Jadi gini, jam 7 malam, Rizal pamit kerja lembur. Gue senyum dan bilang, hati-hati ya, sayang. Tapi begitu dia keluar rumah, gue langsung ganti baju dan ngikutin dia dari belakang. Dada gue sesak. Gue berharap dia beneran kerja. Gue berharap gue cuma halu dan Rizal tetap suami yang setia. Tapi semua harapan gue hancur ketika mobilnya nggak belok ke kantor. Gue makin waspada. Gue naik ojek online, ngikutin mobilnya dari belakang. Gue nggak peduli kalau malam itu gue bakal nemuin hal yang paling nyakitin dalam hidup gue. Gue siap. Setelah 30 menit, mobil Rizal berhenti di sebuah apartemen. Jantung gue nyaris copot. Ini bukan kantor. Gue diem di atas motor, nunggu dia turun. Dan disitulah, semua kebohongan akhirnya terungkap. Rizal keluar dari mobil, ngebawa plastik makanan. Gue lihat dia mengeluarkan HP dan menelepon seseorang. Gue berusaha dengar dari jauh. Aku udah di bawah. Kamu buka pintunya ya, sayang. Sayang? Gue hampir nggak bisa napas. Gue lihat dia masuk ke dalam apartemen, lantai 5. Jari-jari gue mencengkeram erat tas gue. Gue nggak bisa lagi pura-pura nggak tahu. Gue langsung turun dari motor dan lari masuk ke dalam gedung. Gue ikutin dia dari jauh, nunggu lift yang sama. Gue nggak peduli kalau ini gila. Gue harus tahu siapa yang ada di dalam apartemen itu. Begitu sampai di lantai 5, gue ngintip dari lorong. Rizal berdiri di depan pintu nomor 507. Beberapa detik kemudian, pintu itu kebuka. Dan siapa yang ada di sana? Maya. Gue ngerasa kayak ada sesuatu yang mecahin hati gue jadi ribuan keping kecil. Maya berdiri di depan pintu pakai baju tidur longgar, rambutnya diikat asal. Rizal masuk dengan santai, dan sebelum pintu tertutup, Maya melingkarkan tangannya ke leher Rizal dan cium pipinya. Gue nyaris muntah di tempat.
Selama ini, sahabat gue sendiri yang jadi selingkuhan suami gue. Gue ngerasa dunia berhenti berputar. Nafas gue berat, tangan gue gemetar. Gue pengen marah, pengen teriak, pengen masuk dan ngerebut Rizal dari tangan perempuan itu. Tapi gue sadar, gue gak perlu rebut apapun. Karena di depan mata gue, mereka udah buktiin satu hal. Gue gak pernah benar-benar punya Rizal. Dan di titik itu, sesuatu dalam diri gue berubah selamanya. Gue berdiri di depan pintu apartemen itu, tangan gue mengepal, jantung gue berdetak begitu keras, sampai rasanya hampir meledak. Di dalam sana, suami gue dan sahabat gue, dua orang yang paling gue percaya di dunia ini, lagi menikmati waktu mereka, tanpa beban, tanpa rasa bersalah. Gue nggak bisa diem aja. Tangan gue terangkat, gue ketok pintu keras-keras. Gue bisa ngebayangin mereka pasti panik di dalam. Mungkin Maya lagi lari ke kamar buat nyari baju yang lebih sopan. Mungkin Rizal lagi bingung harus ngapain. Bagus. Gue mau mereka ngerasain apa yang gue rasain. Beberapa detik kemudian, pintu kebuka. Maya berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya membesar begitu lihat gue. Seakan-akan dia baru ketemu hantu. Nak, Nadia, suaranya gemetar. Gue gak kasih dia kesempatan buat ngelak. Gue langsung dorong pintu dan masuk ke dalam. Dan di sana, tepat di ruang tamu, Rizal berdiri. Dia masih megang plastik makanan yang tadi dia bawa. Matanya langsung membulat begitu lihat gue berdiri di depan mereka. Nadia, kamu ngapain di sini? Gue ketawa miris. Seharusnya gue yang nanya itu Rizal. Dia langsung naruh plastik makanan itu di meja, seolah-olah dia bisa ngubah suasana jadi lebih santai. Aku bisa jelasin. Gue tunjuk wajahnya dengan mata penuh kemarahan. Jelasin? Gue pengen banget denger penjelasan lo, Rizal. Maya berdiri di belakangnya, badannya gemetar. Gue lihat tangan dia mencengkram ujung bajunya, seolah-olah dia takut gue bakal nyerang dia. Gue tatap dia tajam. Lo juga, Maya. Gue pengen tahu seberapa murah harga persahabatan kita di mata lo. Dia nggak jawab. Matanya berkaca-kaca, tapi gue nggak peduli. Rizal akhirnya buka suara. Nadia, aku nggak bermaksud nyakitin kamu. Gue ketawa lagi. Nggak bermaksud? Udah berapa lama, Rizal? Udah berapa lama lo selingkuh sama perempuan ini di belakang gue? Dia diem. Gue berani taruhan, dia lagi mikir. Lebih baik aku jujur atau bohong aja. Gue kasih dia 5 detik, tapi dia tetap diem. Maya akhirnya buka suara. Suaranya lemah. Nad, aku bisa jelasin. Gue langsung noleh ke dia. Oh iya? Lo bisa jelasin gimana caranya suami gue bisa ada di apartemen lo tengah malam? Dia diem lagi. Gue menahan napas. Gue gak mau nangis. Gue gak mau kelihatan lemah. Tapi yang Rizal bilang selanjutnya bener-bener nusuk hati gue lebih dalam dari yang gue bayangin. Nadia, suaranya pelan, tapi penuh kepastian. Aku sayang sama Maya. Brooke, gue ngerasa kayak ada sesuatu yang mecahin dada gue dari dalam. Dan saat itu juga, dunia gue langsung gelap. Gue gak bisa lagi dengar apa-apa. Gue cuma bisa lihat Rizal dan Maya berdiri di depan gue kayak pasangan yang lagi kegep sama istri sah. Gue menghembuskan napas panjang, berusaha mengendalikan diri. Tapi nggak bisa. Gue lihat Maya. Lo sadar nggak, Maya? Gue tuh percaya banget sama lo. Gue cerita semua tentang rumah tangga gue. Gue bahkan cerita tentang ketakutan gue kalau Rizal mulai berubah. Maya mulai nangis. Nat, aku nggak pernah mau nyakitin kamu. Gue senyum sinis. Tapi lo tetap ngelakuin. Gue berbalik ke Rizal. Dan lo, Rizal, selama ini lo bilang gak masalah kalau kita belum dikasih anak. Ternyata lo bohong. Rizal mendesah panjang. Nadia, aku cuma manusia biasa. Aku juga punya keinginan.
Aku pengen punya keluarga, anak, dan Maya. Gue angkat tangan, nyuruh dia diam. Gue ngerti sekarang. Gue tarik napas panjang, berusaha menahan air mata yang udah mau jatuh. Lo gak pernah sabar. Lo gak pernah bener-bener nerima gue. Maya masih nangis di belakang. Rizal masih diem, mungkin bingung harus bilang apa lagi. Tapi gue udah gak peduli. Gue muter badan, melangkah ke pintu. Nat, tunggu. Maya tiba-tiba maju, megang tangan gue. Aku minta maaf. Aku gak mau kehilangan kamu sebagai sahabat. Gue berhenti sebentar, terus gue nengok. Gue tatap dia dalam-dalam. Sahabat? Gue nyengir miris. Lo udah bukan sahabat gue, Maya. Dan setelah itu, gue keluar. Tanpa nengok lagi, tanpa kata-kata lagi. Karena buat apa? Toh, semuanya udah selesai. Udah seminggu sejak malam itu. Sejak gue ninggalin Rizal dan Maya di apartemen mereka. Sejak gue milih buat ngilang dari kehidupan dua orang pengkhianat itu. Tapi luka di hati gue masih berdarah. Gue pikir setelah ninggalin mereka, semuanya bakal lebih mudah. Gue pikir setelah ngeliat langsung pengkhianatan itu dengan mata kepala gue sendiri, gue bakal bisa langsung move on. Tapi ternyata nggak segampang itu. Gue masih kebangun tengah malam, nangis tanpa suara. Gue masih kebayang momen waktu Rizal bilang, aku sayang sama Maya. Dan yang paling nyakitin, gue masih berharap semuanya cuma mimpi buruk yang bakal hilang kalau gue bangun. Tapi kenyataannya, gue harus nerima fakta bahwa hidup gue udah berubah total. Hari itu gue lagi duduk di kafe sendirian, nyoba nenangin pikiran. HP gue tiba-tiba bunyi. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Nadia, kita harus bicara. Ini penting. Gue ngeliatin layar HP cukup lama. Gue tahu siapa pengirimnya. Maya. Gue hampir ngehapus pesan itu, tapi tangan gue berhenti. Kenapa Maya tiba-tiba ngehubungin gue? Bukannya dia harusnya fokus sama hubungan baru dia sama Rizal. Gue gak bales. Tapi selang beberapa menit, HP gue bunyi lagi. Maya, tolong Nat. Ini serius. Aku butuh ngomong sama kamu. Gue ngehembusin napas panjang. Sebenarnya, gue udah gak punya urusan lagi sama dia. Tapi entah kenapa, hati gue bilang, gue harus tahu apa yang mau dia omongin. Akhirnya, dengan berat hati, gue balas. Ketemu di tempat biasa. Jam 3 sore, gue duduk di meja pojok kafe. Tempat biasa kita nongkrong dulu. Tempat yang dulunya penuh tawa, sekarang rasanya kayak neraka buat gue. Beberapa menit kemudian, Maya datang. Gue ngeliat dia sekilas. Wajahnya pucat, badannya kelihatan lebih kurusan. Dia nggak kelihatan kayak perempuan yang lagi bahagia. Dia duduk di depan gue, tapi gue cuma diam, nunggu dia buka suara duluan. Maya menarik napas panjang. Nat, gue tetap diam. Dia meremas tangannya sendiri, matanya mulai berkaca-kaca. Aku hamil, Nat. Dada gue langsung sesak. Gue ngerasa seluruh darah di tubuh gue berhenti mengalir. Seolah-olah waktu di sekitar gue membeku. Gue tatap mata Maya, nyari tanda-tanda kalau ini cuma bohong, cuman alasan dia buat bikin gue kasihan. Tapi ekspresinya, gue tahu dia nggak bohong. Maya beneran hamil. Dan lo tahu yang paling bikin sakit, itu anak Rizal. Gue ketawa pelan, lebih ke miris. Lo serius? Maya ngangguk pelan. Aku baru tahu seminggu yang lalu. Aku nggak tahu harus gimana. Gue melipat tangan di atas meja, nyoba nahan emosi. Jadi, lo minta gue buat ngasih selamat? Gitu? Maya buru-buru geleng. Bukan gitu Nat. Dia meraih tangan gue di atas meja, tapi gue langsung narik tangan gue menjauh. Gue jijik. Tolong Nat, suaranya gemetar. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku udah ngancurin semuanya. Tapi aku takut. Gue nyipitkan mata. Takut? Takut kenapa? Maya menggigit bibirnya. Jelas banget dia ragu buat ngomong. Tapi setelah beberapa detik,
Dia akhirnya buka suara. Rizal nggak mau tanggung jawab, Nat. Gua langsung melongo. Apa? Maya mulai nangis. Dia bilang dia belum siap punya anak. Dia nyuruh aku buat ngurusin ini sebelum semuanya terlambat. Gua nggak bisa percaya apa yang gue denger. Mantan suami gue, yang katanya sayang banget sama Maya, yang katanya pengen punya anak, sekarang malah mau buang anaknya sendiri. Gua ngerasa ada yang meledak di kepala gua. Gua ngeliatin Maya yang sekarang lagi sesenggukan di depan gua. Gua harusnya seneng kan? Gua harusnya puas denger Rizal nolak dia kan? Tapi entah kenapa, gua malah ngerasa kasihan. Karena sekarang, Maya akhirnya ngerasain gimana rasanya dikhianatin orang yang dia percaya. Dan di titik itu, gue sadar karma itu beneran ada. Gue duduk diam, ngeliatin Maya yang masih sesenggukan di depan gue. Perempuan yang dulu gue anggap sahabat, yang dulu selalu ada buat gue, sekarang ada di posisi yang lebih buruk dari gue. Dia udah ngerebut suami gue. Dia udah ngancurin rumah tangga gue. Dan sekarang, suami yang dia rebut itu malah ninggalin dia dalam keadaan hamil. Gue tarik napas panjang. Jadi, lo sekarang mau apa? Maya ngusap air matanya. Aku nggak tahu, Nat. Aku bener-bener nggak tahu harus gimana. Dulu gue juga ngerasa gitu, Mei. Waktu gue pertama kali tahu, lo ngehianatin gue. Bedanya, lo sekarang hamil. Dan cowok yang lo pilih malah ninggalin lo dalam keadaan gini. Gue nyender di kursi, ngeliatin dia dengan ekspresi datar. Gue gak tahu kenapa, tapi rasa dendam gue mulai luntur. Mungkin karena gue lihat Maya sekarang lagi ngerasain apa yang gue rasain. Lo udah coba ngomong baik-baik sama Rizal? Akhirnya gue buka suara lagi. Maya angguk pelan. Aku udah coba, tapi dia malah marah. Dia bilang, aku sengaja hamil buat ngejebak dia. Gue nyengir sinis. Gimana rasanya, Mei? Dulu lo percaya Rizal lebih milih lo daripada gue. Tapi sekarang, lo akhirnya lihat sifat aslinya. Maya nutup wajahnya dengan kedua tangan. Gue bisa dengar isakannya makin kenceng. Gue gak bakal bohong, Mei. Gue lanjutin. Gue seneng lihat lo kayak gini. Gue seneng karma nyamperin lo secepat ini. Tapi gue juga gak bisa bohong, gue kasihan. Maya ngeliat gue, matanya merah. Jadi, aku harus gimana, Nat? Gue diam sebentar. Kalau gue jadi Maya, gue bakal mutusin buat ninggalin Rizal dan ngebesarin anak ini sendiri. Tapi Maya bukan gue. Maya adalah perempuan yang rela ngehianatin sahabatnya sendiri cuma buat cowok yang gak ada otaknya. Lo mau dengar saran gue? Tanya gue pelan. Maya buru-buru angguk. Gue senyum tipis. Cari Rizal. Paksa dia buat tanggung jawab. Maya ngegeleng. Dia gak bakal mau, Nat. Kalau dia gak mau, ancam. Gue bersandar ke kursi. Bilang, lo bakal nyebarin semua kebusukan dia kemana-mana. Lo udah kehilangan gue sebagai sahabat. Jangan sampai lo juga kehilangan masa depan lo sendiri. Maya diam, mencerna kata-kata gue. Gue berdiri, ngambil tas gue. Gue udah nggak ada urusan lagi di sini. Nat, suara Maya gemetar. Aku bener-bener minta maaf. Gue ngeliat dia sekali lagi. Maaf lo nggak bisa balikin hidup gue yang udah lo hancurin, Mei. Dia tunduk, nggak berani lihat gue. Gue muter badan dan jalan keluar kafe. Gue nggak tahu apa yang bakal terjadi sama Maya setelah ini. Tapi satu hal yang pasti, gue nggak akan pernah jadi korban lagi. Udah 2 bulan sejak terakhir kali gue ketemu Maya. Sejak hari itu, gue mutusin buat bener-bener lepas dari masa lalu. Gue pindah kerja, mulai hidup baru, dan pelan-pelan belajar buat ngilangin semua luka. Tapi ternyata, semesta masih punya satu kejutan buat gue. Suatu hari, gue dapat pesan dari nomor tak dikenal. Nadia, aku butuh bantuanmu. Itu Maya.
Gue tarik napas panjang, mikir mau bales atau enggak. Tapi entah kenapa, hati kecil gue bilang gue harus tahu apa yang terjadi. Akhirnya gue balas. Ketemu di tempat biasa. Terakhir kali, pas gue nyampe kafe, gue lihat Maya duduk sendirian. Tapi ada yang beda. Dia kelihatan lebih kuat. Nggak ada lagi Maya yang penuh air mata. Yang duduk di depan gue sekarang adalah perempuan yang udah melewati neraka dan balik dengan luka, tapi nggak kalah. Gue duduk di depan dia tanpa basa-basi. "Kenapa lo nyari gue?" Maya tersenyum tipis. "Aku udah mutusin sesuatu, Nat. Gue nunggu dia lanjut." Maya menghembuskan napas panjang sebelum akhirnya buka suara. "Aku ninggalin Rizal." Gue kaget. Gue kira dia bakal maksa Rizal buat tanggung jawab. Tapi ternyata dia malah ninggalin cowok itu. Maya ngeluarin sebuah amplop dari tasnya, naruh di meja. "Aku pergi ke pengacara. Aku minta dia buat urus sesuatu." Gue ngeliatin amplop itu dengan bingung. "Ini apa?" Maya dorong amplop itu ke arah gue. "Surat cerai." Dunia gue langsung berhenti. "Apa?" Maya tersenyum tipis. "Rizal belum urus cerai sama kamu, kan?" Gue masih diem. Otak gue berusaha memproses semuanya. Maya lanjut. Dia pikir, karena aku hamil, aku bakal bertahan sama dia. Tapi aku nggak sebodoh itu. Aku nggak mau anakku lahir dengan ayah kayak dia. Dan aku nggak mau jadi perempuan yang ngerebut suami orang. Gue merasakan sesuatu di dada gue. Antara lega, kaget, dan nggak tahu harus ngomong apa. Maya ketawa kecil, suaranya getir. "Lucu ya. Gue dulu pikir Rizal segalanya. Gue pikir dia pilihan yang tepat. Tapi ternyata dia cuma pecundang." Gue akhirnya buka amplop itu. Dan di dalamnya, surat cerai gue dan Rizal. Gue mendongak, tatap Maya penuh tanya. Dia tersenyum. "Gue bener-bener mau nebus kesalahan gue, Nat." 2 hari setelah itu, gue ketemu Rizal. Kali ini, gue yang manggil dia. Dan kali ini, gue yang punya kendali. Dia duduk di depan gue dengan wajah bingung. Kenapa tiba-tiba ngajak ketemu? Gue ngeluarin amplop dari tas, dorong ke arahnya. Tanda tangan. Dia membuka amplop itu, baca isinya. Matanya langsung membesar. "Cerai," gue angguk santai. "Gue udah gak ada hubungan apa-apa lagi sama lo, Rizal. Sekarang gue cuma mau lo tanda tangan, dan kita resmi jadi orang asing." Dia diem. Mungkin gak nyangka semuanya bakal secepat ini. "Jadi Maya udah cerita?" Akhirnya dia buka suara. Gue senyum miring. "Lo pikir dia bakal terus bertahan sama lo?" Dia tertawa pahit, nyandarin tubuhnya ke kursi. "Jadi dia beneran pergi. Lo kehilangan 2 perempuan dalam waktu 2 bulan, Zal." Gue tatap dia tajam. "Dan kali ini, lo gak bisa nyalahin siapa-siapa selain diri lo sendiri." Dia diem, lama. Akhirnya, dengan wajah tanpa ekspresi, dia ambil pulpen dan tanda tangan. Begitu dia selesai, gue ambil kertasnya, lipat, dan masukin ke tas. Gue berdiri, siap pergi. "Nat," suara Rizal menghentikan langkah gue. Gue nengok, dia menatap gue, matanya kosong. Gue nyesel. Gue menatapnya balik, senyum tipis. "Bagus." Dan setelah itu, gue pergi tanpa nengok lagi. Gue sekarang bukan lagi Nadia yang dulu. Gue bukan perempuan yang nangis tengah malam karena suaminya selingkuh. Gue bukan perempuan yang terlalu percaya sama sahabatnya sendiri. Gue sekarang perempuan yang lebih kuat. Dan Maya, dia udah pindah ke kota lain. Dia mutusin buat mulai hidup baru dan ngebesarin anaknya sendirian. Tanpa Rizal. Dan Rizal, entah di mana dia sekarang. Gue gak peduli. Gue cuma tahu satu hal. Dia kehilangan 2 perempuan yang benar-benar peduli sama dia. Dan sekarang dia sendirian. Karma akhirnya nyamperin dia. Lebih cepat dari yang gue duga. Dan gue akhirnya bebas.